Nama Korps Bayangkara mendadak tercoreng oleh perbuatan keji salah satu anggotanya, Aibda Roni Syahputra. Alih-alih menjadi pelindung masyarakat, ia justru memerkosa dan membunuh 2 wanita muda di Medan, Sumatera Utara, pada Februari 2021. Peristiwa ini tidak hanya menggemparkan publik, tapi juga mengguncang kepercayaan terhadap penegak hukum. Bagaimana mungkin seorang aparat yang seharusnya menjaga ketertiban justru melakukan tindakan tak berperi kemanusiaan ini? Fakta-fakta mencekam di balik kasus ini akan membuka mata kita tentang bagaimana satu tragedi mampu mencoreng nama baik institusi sekelas Korps Bayangkara. Rizka Fitria, seorang pegawai honorer berusia 21 tahun, dan tetangganya, AP yang masih berusia 13 tahun, datang dengan tujuan yang sederhana. Mereka ingin menanyakan barang titipan untuk tahanan yang dipercayakan kepada Roni, seorang anggota polisi yang dikenal di sekitar. "Kamu yakin mau nanya ke Roni?" tanya AP, terlihat ragu. "Iya, aku cuma mau tanya saja. Lagi pula, dia kan polisi, pasti bisa dipercaya," jawab Rizka, mencoba meyakinkan. Setelah bertanya, Roni meminta nomor ponsel Rizka dengan alasan akan memberi kabar soal barang titipan tersebut. Rizka memberikan nomornya dan mereka berpisah. Beberapa hari kemudian, Roni menghubungi Rizka lagi. "Barang titipan itu ada padaku. Ayo kita ketemu," kata Roni. Rizka merasa lega, namun dalam hatinya ada sedikit rasa cemas. "Tapi, kenapa kamu yang pegang? Bukannya seharusnya disimpan di tempat yang lebih aman?" tanya Rizka, masih merasa curiga. "Tenang saja, aku cuma mau kasih tahu detailnya. Kita ketemu di depan Polres, ya?" jawab Roni meyakinkan. Mereka pun akhirnya bertemu di depan Polres Pelabuhan Belawan. Roni terlihat percaya diri, dan Rizka merasa nyaman. Namun, di balik senyum itu, Roni menyimpan niat jahat. "Ayo, ikut aku ke mobil. Aku mau ambil barang titipan di ATM," ajak Roni. Rizka dan AP pun mengikuti tanpa curiga. Setelah beberapa saat di dalam mobil, Roni berbelok ke arah hotel di Percut Seituan. Tiba-tiba, suasana berubah. "Tenang, Rizka. Urusan paket itu bisa kita urus belakangan," ujarnya, berusaha menenangkan. Suara Roni terdengar meyakinkan, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Rizka duduk di samping AP, merasa cemas, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Namun, ketidaknyamanan mulai merayapi dirinya saat melihat ekspresi Roni yang berubah. Roni menatapnya dengan tatapan yang penuh hasrat, membuat Rizka merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Roni menarik tangan kiri Rizka dengan kuat. "Apa ini, Pak?" tanya Rizka. Suaranya bergetar karena terkejut. Roni tampak tidak peduli dengan perasaan Rizka. "Diam aja kau, biar aku urus perkaramu," katanya dengan nada dingin, seolah semua ini sudah menjadi haknya. Rizka merasa terjebak dan marah, berusaha melawan. "Ya udah nggak usah diurus," bentaknya, berusaha mempertahankan harga dirinya. Namun, kata-kata itu seakan tak didengar oleh Roni, yang hanya tersenyum sinis, mengabaikan protesnya. Merasa leluasa di dalam mobil, Roni lantas memeluk dan meremas payudara Rizka dan Rizka mencoba memberontak. Melihat Rizka diperlakukan demikian, AP berteriak meminta tolong. Teriakan AP membuat Roni marah dan langsung memukul kepala Rizka dan AP. Setelah kepala dipukul, tangan Rizka dan AP juga diborgol dan mulut mereka dilakban. Lantaran nafsunya sudah di ujung tanduk, Roni kemudian membawa 2 gadis yang sudah dalam keadaan diborgol dan mulut disekap dengan lakban itu ke Hotel Alam Indah di Jalan Jamin Ginting,
Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Roni pun memesan kamar dengan tarif Rp80.000. Di hotel itu terdakwa menyekap kedua wanita itu. Roni awalnya ingin memperkaos Rizka. Namun karena tengah menstruasi, terdakwa melampiaskan nafsu bejatnya kepada korban Aprilia Cinta yang masih berusia 13 tahun. Roni kemudian mengancam korban untuk tidak menceritakan kejadian ini ke siapapun. Selanjutnya Roni membawa kedua wanita itu ke rumahnya di kawasan Jalan Marelan. Ia membawa dua gadis malang itu dengan mobilnya dalam keadaan tangan diborgol dan mulut disekap. Istrinya yang saat itu berada di rumah, sempat menyaksikan apa yang dilakukan Roni dan bertanya kepadanya mengapa ia melakukan itu. Alih-alih menjawab, Roni justru mengancam akan membunuh istrinya jika banyak bertanya. Setelah membungkam mulut istrinya dengan ancaman itu, Roni kemudian memasukkan Rizka dan AP ke dalam kamar rumahnya. Pagi itu Roni yang baru pulang usai piket di Polres Pelabuhan Belawan pulang ke rumah. Saat melihat kamar tempat kedua wanita itu disekap, terdakwa terkejut kedua wanita malang itu tidak bergerak. Pukul 8.45 WIB, terdakwa kemudian menghabisi nyawa kedua wanita itu dengan menyekap mulut kedua korban dengan bantal. Setelah mengetahui keduanya meninggal, Roni kemudian menghidupkan mobil dan mengangkut jasad kedua wanita itu ke dalam mobil. Dia juga mengancam istrinya untuk ikut bersamanya. Selanjutnya, Roni membuang jasad kedua wanita itu. Jasad korban Rizka Fitria dibuang di Jalan Pasiran Kel, Simpang 3 Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Sergai, tepatnya di pinggir jalan umum di sebuah pohon mahoni. Sedangkan jasad Aprilia Cinta dibuang di Jalan Budi Kemasyarakatan Kel, Pulau Brayan Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan sekitar pukul 00.30. Jasad Rizka Fitria ditemukan di Jalan Lintas Sumatera, Jalinsum, tepatnya di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, di wilayah lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang 3 Pekan. Penemuan ini terjadi sekitar pukul 1.30 WIB, saat suasana malam masih gelap dan sunyi. Lokasi penemuan jasad Rizka berada di tepi jalan, dekat sebuah pohon mahoni, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa jam kemudian, jasad Aprilia Cinta ditemukan di tempat berbeda, tepatnya di Jalan Budi Kemasyarakatan, lingkungan 24, Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Jasadnya ditemukan sekitar pukul 5.30 WIB, di saat fajar mulai menyingsing. Kedua korban, Rizka dan AP, diketahui merupakan warga Lorong Enam, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Penemuan kedua jasad ini menggemparkan warga setempat, yang tak menyangka tragedi kelam ini terjadi begitu dekat dengan kehidupan mereka. Aibda Roni Syahputra, seorang anggota polisi dari Polres Pelabuhan Belawan, dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap dua wanita, Rizka Fitria dan Aprilia Cinta. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang juga menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Dalam sidang yang digelar secara online di Pengadilan Negeri Medan pada Senin, 11 Oktober 2021, Ketua Majelis Hakim Hendra Sutardodo menyatakan bahwa Aibda Roni terbukti melakukan pembunuhan berencana, sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Hakim juga menegaskan bahwa tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Dengan demikian, Aibda Roni resmi dihukum mati atas perbuatannya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga korban. Perbuatan terdakwa, Aibda Roni Syahputra, dianggap sangat meresahkan masyarakat, terutama karena salah satu korban, Aprilia Cinta, masih berusia di bawah umur. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum,
tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Meskipun telah dijatuhi vonis hukuman mati, terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Hal serupa juga disampaikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Dalam dakwaan sebelumnya, JPU Julita menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada Sabtu, 13 Februari 2021, ketika kedua korban, Rizka Fitria dan Aprila Cinta, datang ke Polres Pelabuhan Belawan. Mereka datang untuk menanyakan barang titipan yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa, yang saat itu sedang bertugas sebagai piket jaga tahanan. Kedua korban, Rizka Fitria dan Aprila Cinta, adalah sosok yang tidak pernah menyangka bahwa kedatangan mereka ke Polres Pelabuhan Belawan pada hari Sabtu, 13 Februari 2021, akan menjadi awal dari peristiwa tragis yang merenggut nyawa mereka. Mereka datang dengan niat baik, hanya ingin menanyakan perihal barang titipan yang dipegang oleh terdakwa, Aibda Roni Syahputra, seorang polisi yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Namun, nasib berkata lain. Dalam hitungan hari, keduanya terjebak dalam situasi mencekam, dikhianati oleh sosok yang seharusnya mereka percayai. Rizka Fitria, yang saat itu berusia dewasa, dan Aprila Cinta, yang masih di bawah umur, menjadi korban kebengisan dan kejahatan terencana. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga mereka, tetapi juga mengguncang masyarakat yang terkejut oleh kekejaman tindakan tersebut. Kedua korban hanyalah dua wanita muda yang seharusnya memiliki masa depan cerah di hadapan mereka, namun hidup mereka dipadamkan dengan begitu kejam. Semoga keadilan ditegakkan, dan rasa kehilangan yang dirasakan oleh keluarga serta orang-orang terdekat mereka bisa sedikit terobati meski luka itu mungkin tak pernah sepenuhnya sembuh.